وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام زمنا مشايخنا والمعلمين ونستاذنا خصوصا مصلي هذا الكتاب الشيخ أبو صمد قال الله شيخ عبد القادر الجدل الشيخ محمد بن عبد الكريم السمانا الذي شيخ لنا المجد شيخ عمر بن النصراني شيخ مشايخنا عبد المجد شيخ زين بن عبد الله بن عبد الكريم السمانا يا سمانا جليل ورسول المجد عمر بن أن الله يحمد جميعا وعليهم وبعضهم وأسرارهم وعلى الله وبارك وصوصيتهم وقربتهم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين صلى الله عليه وسلم. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah untuk sama-sama kita menambah iman kita dengan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga kita juga bermanfaat juga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang hati dan nafsu sebelum sampai ia kepada derajat nafsu mutmainnah ini baginya dua derajat dengan iktibar segala sifatnya. Jadi nafsu yang menyuruh nak ada baik itu nafsu ammarah, selalu menyuruh nak berbuat kebaik, namanya nafsu ammarah. Nah, namun yang ada lagi perbuatan yang ada baik, namanya nafsu lawwamah. Naik nafsunya, nafsu lawwamah. Kemudian naik lagi nafsunya itu maka menjadi nafsu mulhimah. Kemudian naik laginya maka nafsunya itu mutmainnah. Imbah nafsu mutmainnah itu naik lagi nafsu radiyah, naik lagi nafsu mardiyah, yang terakhir itu nafsu kamilah. Nah, jadi jasidin nafsu sebelum sampai ya kepada derajat nafsu mutmainnah baginya dua derajat dengan i'tibar segala sifatnya. Nah, maka nafsu kembali satu pertama dinamakan akan dia nafsu lawwamah yang dilalui dulu, dan itu murad yang dikehendaki dengan firman Allah Taala wala uqsimu bin nafsil lawwamah, surah Al-Qiyamah ayat 2. Artinya, dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah, yakni dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan yang jahat. Jadi nafsu yang lawwamah ini ada ketujuh berbuat jahat. Kalau nafsu ammarah itu ada ketujuh berbuat jahat, kada berbuat baik. Tapi kalau nafsu lawwamah ini kada ketujuhnya berbuat jahat itu ada tujuh. Nah, nafsu juga tapi ada ketujuh berbuat jahat. Menganggapnya nafsu lawwamah. Karena adalah sifat orang yang mempunyai nafsu lawwamah itu mencela ia akan segala maksiat. Jadi orang membuat maksiat yang ada tujuh. Celahnya ini
tetapi belum lagi lepas sekali-kali daripada maksiat. Nah, kadang tujuannya maksiat nih, tapi tadi astagfirullah, ini ada tujuh maksiat tuh, tapi inya tagawi maksiat, ngarannya nafsu lawamah. Kalau nya nafsu amarah ini kadang-kadang ada baik, kadang-kadang baik pada inggar baik terus nafsunya tuh. Tapi kalau lawamah ini kada tujuh maksiatnya, muaranya, marahnya, tetapi inya tagawi juga namanya nafsu lawamah. Dan suka ia berbuat taat, tetapi belum tetap sekali-kali pada berbuat taat. Ini ketujuh buat baik-baik, buat taat, bayarnya, puasanya, tapi terkadang-kadang ini ada juga sunnahnya, ada berbuat taatnya. Karena seseorang pada martabat, orang yang pada martabat nafsu lawamah itu, yaitu waktu memerangi akan hawa nafsu. Karena belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan, belum hilang lagi, masih ada lagi, itu nafsu lawamah. Karena belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat. Jadinya ada hilang lagi hendak aja berbuat maksiat, tapi ditahaninya, diperanginya. Hendak banyak oleh dengan sembahyang subuh dinginnya. Ada hendak sembahyang oleh maksiatnya, tetapi dilawannya. Namanya nafsu lawamah. Hendak duanya berbuat maksiat, hendak duanya hendak berzina lawan orang, tapi ditahaninya, karam dinya. Nah, ada dia. Namanya adalah nafsu lawamah. Tetapi tiap-tiap berkehendak hatinya berbuat akan maksiat atau berkehendak ia akan kejahatan, maka mencela ia akan dirinya. Jangan ikan berdosa ikan, jangan. Ada baik masuk neraka kita, dicelanya nafsunya, nafsu lawamah. Hendak juga maksiat, nah tapi dicelanya dirinya. Jangan. Ada boleh ikan berdosa ikan. Kada jadi padahal hendak buat namanya nafsu amarah. Namanya nafsu amarah itu ya berbuat kada baik terus, amarah ngarannya. Kalau lama ini kada berbuat baik hatinya, tapi hendak jadi buat, hendak berbuat maksiat dan kada baik, tapi dilawannya, diperanginya. Dan tiada suka ia kepada yang demikian. Itu kalau tujuannya berbuat maksiat itu tadi, bersalahan seseorang yang telah sampai martabat kepada nafsu mutmainnah, maka itu telah tetap hatinya kepada berbuat atas yang kebajikan. Dia ada sekali-kali bergerak hatinya itu untuk berbuat maksiat. Nah, namanya hati sudah tenang, mutmainnah, ngarannya nafsu mutmainnah itu pada detik hati hendak bermaksiat pada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai diri yang nafsunya itu tenang, wahai diri yang tenang, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki radiyatan maradiyah, kepada Tuhan engkau dengan keadaan ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau pada golongan hamba
wa dukhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku, ujar Allah Ta'ala. Itu nafsu mutmainnah. Tapi dua-duanya melalui nafsu amarah, nafsu lawamah, hanya nafsu mutmainnah. Kada ada bergeretek hendak masuk udah. Nah, jadi kepada nafsu mutmainnah mati tiada tetap hatinya, yaitu telah tetap hatinya kepada berbuat atas ya kebaikan. Tiada sekali-kali bergerak hatinya, kada ada bergetek hatinya itu untuk berbuat maksiat. Kada ada hendak aja ada. Itu malahnya adalah mutmainnah. Kedua, dinamakan akan dia nafsu amarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Nah ini, nah maksiat harusnya. Dan suka ia berbuat kejahatan. Inilah martabat yang kebawah sekali nafsu. Nah berbuat maksiat terus, nah kada pernah berbuat kebaikan, namanya nafsu amarah. Jadi manusia ini kadang-kadang nafsu semua. Kalau diberi Tuhan, nah kadang nafsu itu malaikat. Pian misalnya diberi orang duit 10 juta nyambut. Nah, nyambut kami malaikat katanya ada tahu duitnya. Nah, nafsu amarah ini menyuruh kepada kejahatan. Inilah nafsu yang paling bawah sekali. Martabat nafsu yang sejahat jahat nafsu ini, dan yaitulah nafsu amarah yang tersebut di dalam ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya nafsu nang amarah itu ingin menyuruh kepada kejahatan. Nafsu amarah. Dan dari karena inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seseorang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahwa menyucikan akan hatinya. Nah itu dicucikan hatinya. Kalau kita kan membersihi awak dengan mandi, nah menghilangkan dari hadas kecil hadas besar, mengadakan hadas kecil itu dengan berwudu. Kalau menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Kalau hanya menyucikan hati apa? Nah, dengan semalam itu dengan apa? Banyak berzikir, banyak ingat lawan Allah, berzikir. Nah, bahwa menyucikan akan hatinya itu daripada nafsu amarah ini dengan membanyakkan zikrullah. Nah itu Allah khaliquna, berzikir membaca selawat itu berzikir juga orangnya. Membaca selawat berzikir. Kenapa berzikir mulut kita ini supaya hati kita itu suci. Misalnya aja zikir itu kan mesti bang duduk sejadah lalu mengatik tasbih Allah
paling 4 jam tambah harus sejadah. Nah, kita nanti zikir itu hendak minum baca bismillah, hendak makan baca bismillah, hendak guling baca bismillah, hendak minum, hendak makan bismillah, muruk sandal bismillahirrahmanirrahim, hendak caramin bismillahirrahmanirrahim, kama asal-takati masih kulubi, hendak muruk baju bismillahirrahmanirrahim, muruk jilbab bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya banyak berzikir. Muruk kacamata bismillahirrahmanirrahim, mana kubur bismillahirrahmanirrahim, mandak kincuk bismillahirrahmanirrahim. Berzikir. Ada nama berzikir dari sejadah, namanya berzikir sejadah pada lawas talupuk. Nah, hendak membasuh baras bismillahirrahmanirrahim, membuat garis koket bismillahirrahmanirrahim, mengaut nasi bismillahirrahmanirrahim, membuat iwak parincing bismillahirrahmanirrahim, mengapik kumpul bismillahirrahmanirrahim, memasang gas bismillahirrahmanirrahim. Berzikir ngarannya, banyak zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imbah makan alhamdulillahirabbil alamin. Namanya bina maaf baca selawat sambil basuh piring. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Nah itu membasuh piring. Daripada kita daripada baik kita salawat. Dan ada zikirnya. Daripada kita kemana lebih baik kita berzikir. Zikir dengan membanyakkan aurat, wirid, dan dengan membanyakkan belajar ilmu. Nah kita nih belajar ilmu tasawuf nih, membersih hati, ngarannya ilmu tasawuf. Supaya kita tuh bersih hati, ngarannya ilmu tasawuf. Jilid 3 ini sudah membersih hati, semalam jadi 1 ya Allah. Itu masih lagi pikir tawan hatinya juga lah. Jilid 2 musafir, jilid 3 nih mengurusi hati. Jadi tingkatan ini tingkat tinggi sudah 2 jilid dah tamat. Tamat 2 jilid dah. Ini jadi tambah 3 gampang lah. Membersih hati lagi tasawuf dan ilmu tariqat. Ilmu tariqat dan ilmu suluk. Suluk ini ilmu berjalan kepada Allah, menuju Allah. Ilmu yang memberi manfaat. Apa yang memberi manfaat itu? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Namanya ada ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maknanya ilmu pada manfaat namanya. Nah dimasukkan di sini supaya lepas ia daripada nafsu amarah itu, supaya kita jangan lagi berkeinginan berbuat maksiat. Dilajari sidin kita dengan ilmu tasawuf, supaya kita nafsu kita ini naik ke nafsu mulhimah, supaya kita jangan begana di nafsu amarah yang menyuruh kejahatan terus. Lebih-lebih lamunnya naik ke nafsu mutmainnah, kada dia berbuat geritek hati berbuat jahat, kada ngarannya nafsu mutmainnah. Maka di kiau Tuhan masuk surga ya Tuhan.
maka sampai naik ia kepada martabat nafsu lawamah. Supaya kita naik nafsu kita nih, jangan di situ-situ aja. Dan daripada martabat nafsu lawamah itu naik kepada martabat nafsu mutmainnah. Kami nafsu mutmainnah ini ada wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku nang kusayangi. Abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam. Hamba Allah. Jadi digolongkan dengan hamba-hambaku ya Tuhan. Maka masuklah ke dalam surgaku. Itu nafsu mutmainnah dah. Ada lagi berbuat jahat dan makan. Kalau yang menghina tadinya benci berbuat maksiat tapi tagawi menghina ngarannya. Dan inilah perhinggaan suluh bagi orang yang menjalani tarekat, dan yaitu permulaan makrifat kepada Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenarnya. Nah, sudah mencapai nafsu mutmainnah hanya mendapat makrifat yang sebenarnya. Kada ada lagi nafsu amarah ada, nafsu lawamah ada, tapi nafsu mutmainnah. Nafsunya sudah tenang dan sudah sampai. Nah ini jadi ngarannya permulaan ma'rifah, hanya dapat permulaan ma'rifah aja. Jadi nafsu tadi yang pertama adalah nafsu amarah, menyuruh nak berbuat kada baik. Nafsu lawamah ini kada ketujuh maksiat, bencinya no maksiat, tapi tagawi tak kerjakan maksiat. Nah kemudian nafsu mutmainnah ini dasar kada lalu bageritek di hati aja ada berbuat maksiat. Namanya nafsu mutmainnah. Ini nang mutmainnah ini orang yang awal-awal mengenal sebenarnya, yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, yang kada pernah berlupaan lagi kepada Allah, mutmainnah. Maka diberi Tuhan di dalam Al-Quran itu masuk di dalam surga. Nah, dan hasil daripada perkataan yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan Ihyaudin, dan mukhtasarnya bahwa bagi nafsu itu 3 martabat pula. Jadi Imam Ghazali. Yang pertama, martabat pertama dinamakan nafsu amarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan, dan tiada mencela atas kejahatan. Nah ini kadang mencalanya orang berbuat jahat, iya lawannya, maju akannya, tuntas masih tulisannya. Kada ada mencela-celanya. Hanya orang ada mengalahi, iya tapan, lawan ambil akan lading. Nah, sudah masih itu. Nah itu ngarannya ujar Imam Ghazali, kada mencela orang berbuat maksiat. Ayo kang, yang tuntas masih itu. Nah itu ngarannya nafsu amarah ganas lagi ini. Kada ada mencela-celanya. Orang kada sembahyang kada dicelanya. Dia aja kan ada sembahyang ada apa juga. Bagus saja dirinya. Kada mencelanya. Artinya namanya membuat maksiat itu dicela. Nah kan jangan kada sembahyang selesaikan atas kejahatan. Dan inilah martabat yang ke bawah sekali ujar Imam Ghazali. Yang martabat yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jalan di tengah kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala.